Jadi kalau dilihat dari sisa lawan sama konsistensi sih, saya melihat condong Liverpool yang jadi juara. Sebenarnya ini peluang Spurs nih, kalau misalnya mereka nggak bisa finish di 4 besar, finish di 5 besar pun mereka bisa masuk ke Liga Champions musim depan. Bukan MU ya? Dia jadi punya wewenang buat datengin pemain-pemain yang sesuai keinginan dia, cuma nggak pas sama kebutuhan pelatih. Nah disitulah mungkin ada prahara di Chelsea, dan sampai akhirnya ya performanya ya naik turun kan musim ini Chelsea sampai konsisten di peringkat 10 ya. Hai, balik lagi di konten podcast Ruang Ganti. Dan kali ini kita kayaknya dari kemarin bahasnya Timnas, Liga 1, Liga Indonesia. Kok kayak bola internasional nggak pernah disentuh nih. Nah ini kebetulan kita punya kesempatan buat ngebahas bola internasional, khususnya mungkin Liga Inggris ya, yang lagi rame-ramenya, bersama Ram dan Ibu. Apa kabar? Oke, Mas Coro. Mas Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Puasa aman? Alhamdulillah sejauh ini aman. Lancar ya, lancar. Mudah-mudahan lancar sampai di Amin, sampai di hari ke-30 ya. Hari ke-30 ya. Jadi Ram dan Ibu, apa Mas Bur ya gue panggilnya ya. Mas Bur ini adalah redaktur pelaksana Okezone ya. Okezone. Ya, jadi kalau misalnya pengen tahu info bola yang lebih dalam gitu, ya ini orangnya udah paling tepat ini. Dan juga tadi kita bicara soal puasa, kita nunggu sampai hari ke-30. Betul. Di mana juga ada tim-tim Liga Inggris yang menunggu sampai pekan ke-38. Yaitu adalah Liverpool, Arsenal, dan Man City. Di mana 3 tim ini adalah 3 tim yang paling berpeluang ya untuk menjadi juara Liga Inggris. Kalau menurut Mas Bur nih, siapa sih yang paling berpeluang sebenarnya? Ya, saat ini kan sampai pekan ke-28 ada 3 tim atau bisa dibilang 3 kuda pacu ya. Arsenal, Liverpool, dan Manchester City. Secara poin untuk sementara Arsenal ada di puncak dengan 64 poin sama dengan Liverpool 64, tapi Arsenal berada di posisi lebih baik karena unggul selisih gol ya. Terus di bawahnya atau di posisi 3 di Man City dengan 63 poin. Jadi kalau dilihat dari sisa lawan sama konsistensi sih, saya melihat condong Liverpool yang jadi juara. Oh, Liverpool ya? Liverpool yang jadi juara karena seperti sudah saya sebut tadi, Man City di 10 pertandingan sisa ini masih bakal ketemu 3 tim penghuni The Big Six nih. The Big Six saat ini masih di musim ini ya. Man City masih menjamu Arsenal, masih menjamu Aston Villa, dan masih ketemu Tottenham Hotspur. Sedangkan Liverpool sisa 2 lawan kuat aja, sisa lawan Manchester United dan lawan Hotspur. Sedangkan Arsenal masih ketemu 4 tim nih dari 10 laga sisa, maksudnya 4 tim besar ya, masih ada ketemu Man City, ketemu MU, gitu, ketemu Tottenham Hotspur. Ditambah lagi Arsenal juga masih ketemu dengan Chelsea yang bagaimanapun juga di musim ini cukup kuat ketika ketemu dengan tim kuat ya. Man City aja Man City kan nggak pernah menang kan? Itu dia. Seri 4 sama dan imbang 1-1 ya ketika ketemu Chelsea. Jadi kalau saya melihat sih peluang Liverpool buat jadi juara agak besar di sisa musim ini. Terus juga pertimbangan apa sih kenapa Liverpool bisa dicalonin, maksudnya calon kuat jadi juara? Pertama, mereka tuh gak tergantung sama satu pemain ya. Buktinya ketika Mohamed Salah harus main di Piala Afrika sampai akhirnya balik ke Liverpool dalam kondisi cedera, draft masih konsisten kan. Selain Salah juga sebenarnya kan mereka juga dilanda badai cedera kan. Diego Jota cedera, terus juga Andy Robertson sempat cedera, sekarang Trent Alexander-Arnold juga masih cedera. Alisson Becker. Ya kan, Alisson Becker juga sempat cedera kan sampai sekarang. Tapi backup atau penggantinya juga dapat menggantikan posisi pemain utama dengan sangat baik kan. Ada Conor Bradley, ada Kelleher juga di posisi penjaga gawang, terus juga Darwin Núñez juga belakangan juga lagi bagus-bagusnya kan. Kemarin sempat cetak gol penentu kemenangan, juga lagi lawan City juga main oke juga. Harvey Elliott juga yang gantiin Mohamed Salah, walaupun golnya nggak sebanyak Salah, paling nggak kontribusinya sangat mencolok juga kan. Terus Luis Diaz yang
sangat eksplosif Lagi di gacor posisi ya? winger kiri. Kemarin lawan City kan walaupun ngebuang banyak peluang, cuma pergerakan itu sangat nyulitin Kyle Walker dan kawan-kawan gitu. Kayak Walker sama Odri sampai ini Iya, ya, sampai lari tunggang langgang sampai dia. tunggang langgang buat ngejagain Luis Diaz gitu. Terus juga di tengah walaupun Thiago Alcantara cedera, tapi kan Alexis McAllister juga konsisten ya buat gantiin atau ngisi lini tengah kan, ada Szoboszlai juga. Jadi saya lihat sih Liverpool sangat kuat nih untuk paling nggak buat juara lagi setelah terakhir kali kampion di musim 1920. Iya, sama Klopp juga ya kebetulan. Iya, sama Klopp. Ini sebenarnya gue mau bahas lebih dalam lagi. Berarti Liverpool ya paling Iya. punya peluang. Tapi gue mau ke Arsenal dulu nih. Sebenarnya apa sih kekuatan dan kelemahan Arsenal musim ini sebenarnya? Kalau Arsenal kekuatan musim ini ada di Bukayo Saka sih kalau saya lihat. Oke, Saka ya. Bukayo Saka musim ini dia sudah mencetak 13 gol dan 10 assist. Bahkan di 7 laga terakhir nih dia mencetak 7 gol dan 2 assist ya. Jadi ketika Bukayo Saka ini dibiarkan bebas oleh tim-tim lawan Arsenal ya wassalam lah, tim-tim Arsenal biasanya kalah karena faktor pembeda si Bukayo Saka ini. Terus selain dia juga ada kayak Havertz juga ya, kayak Havertz biar gimana pun juga kadang-kadang suka cetak gol krusial juga. Belakangan membaik ya dia. Belakang membaik, setelah di Chelsea sempat flop dan di awal musim di Arsenal juga sempat kurang oke. Tapi beberapa minggu terakhir Havertz nunjukin kalau dia emang layak dihargain mahal gitu. Itu kekuatan Arsenal. Kalau dibilang kelemahan, Arsenal tuh saya melihat dia Mungkin mental. Jadi mayoritas pemain Arsenal tuh hampir nggak ada yang pernah juara liga kecuali Gabriel Jesus. Oh iya, Gabriel Jesus. Di Zinchenko. City, Zinchenko juga dan Jurrien Timber ya. Tapi kan di luar Zinchenko nih apa sih kontribusi buat Arsenal nggak terlalu besar musim ini. Kayak Jesus kan lebih sering cedera, terus juga Timber juga baru sekali main kan musim ini. Karena dia cedera panjang sering itu. cedera panjang. Jadi kalau saya lihat ya mental itu. Kenapa Mungkin Arsenal nggak dijagoin juara? Karena mental belum teruji. Di musim lalu juga kan Arsenal sempat unggul jauh kan dari City, sempat unggul 7 poin atau bahkan 10 poin. Cuma akhirnya kehabisan bensin dan dibalap oleh Man City. Satu lagi, Arsenal masih main di Liga Champion. Kalau ditanya, City kan juga main di Champion. Nah, kedalaman skuadnya berbeda ya kan antara Arsenal dan Man City. Ketika Bukayo Saka cedera, ya Arsenal nggak ada backupnya, ya kan, di posisi winger kanan. Reiss Nelson ya palingnya. Ya, Nelson kan ya levelnya masih jauh lah di bawah Saka kan. Beda dengan City, ketika De Bruyne cedera mereka masih bisa konsisten kan. Musim lalu kan De Bruyne lebih mesti cedera panjang, cuma City bisa treble winner. Di musim ini juga De Bruyne sempat nggak main sampai pertengahan musim, sampai akhirnya baru bisa main lagi di paruh kedua musim dan memberikan kontribusi ya. Makanya secara kedalaman skuad Arsenal kurang oke sih ketimbang tim-tim pesaingnya. Tapi kalau menurut gue ya, ada satu pemain lagi yang menarik, itu Declan Rice. Mana dia secara mentality udah pernah bawa, ya meskipun West Ham juaranya Conference League ya waktu itu ya. Tapi salah satu signing of the season kah Declan Rice? Kalau untuk Arsenal mungkin iya. Mungkin kalau untuk keseluruhan mungkin saya lihat belum ya. Belum ya. Tapi emang secara permainan Declan Rice itu emang memperkuat lini tengah Arsenal kan. Secara pengalaman dia juga pernah bawa Inggris juga masuk final Euro kan di 2020 kan. Terus juga di West Ham pernah juara juga. Terus juga dia kan jebolan akademi Chelsea ya, yang mana pernah satu tim dengan Mason Mount ya kan. Juga cara mental sebenarnya oke. Cuma ya dalam sebuah tim sepak bola kan yang nggak dilihat cuma satu orang aja kan, maksudnya ada pemain-pemain lagi yang mendukung. Nah, pemain yang ngedukung ini nih yang di skuad Arsenal belum sekuat yang ada di Liverpool dan di Man City. Sama sebenarnya kalau gue berpikir Arsenal tuh belum dilanda badai cedera yang akut ya, kayak Liverpool tuh kayak udah dipretelin gitu. City juga KDB juga hilangnya lama gitu. Arsenal tuh praktis paling Thomas Partey, Timber ya paling Timber. Ya. Tapi sisanya kayak Bukayo Saka masih aman, Declan Rice masih aman ya. Berarti menurut Mas Pur Arsenal belum ya? Mungkin kontender aja kali untuk musim ini sepertinya masih kontender ya, karena kan mereka juga masih ada beberapa ajang juga, mereka masih eksis di Liga Champions. Nggak gampang juga. Nggak gampang juga. Jadi kecuali Arsenal mungkin tumbang ya di tempat final Liga Champions, jadi mereka bisa fokus ke Liga Inggris. Cuma kan ya kita lihat dinamikanya nanti seperti apa.
Oke, gue mau ke Liverpool. Tadi menarik ya. Tadi Mas Bur tuh langsung ya. Liverpool ini punya peluang terlepas. Ya, gue juga nggak tahu tim favoritnya apa. Siapa tahu MU kan nggak ada yang tahu ya. Tapi dengan ininya Liverpool ya. Kenapa? Bukannya lagi banyak badai cedera ya? Ya, Liverpool kan emang sepertinya para pemain Liverpool tuh pengen nunjukin kalau mereka pengen memberikan kado perpisahan buat Jurgen Klopp kan. Betul kan di akhir musim ini Jurgen Klopp yang setelah dari tahun 2015 melatih Liverpool akan meninggalkan Anfield ya. Jadi mereka tuh pengen memberikan yang terbaik ya setelah sudah megang trofi Piala Liga Inggris. Pasti Liverpool ngotot juga untuk menang Liga Eropa, Piala FA dan Liga Inggris. Jadi quadruple winner walaupun bukan Liga Champion ya, tapi Europa League nih. Jadi mereka tuh punya kengototan di sisi itu dan terbukti kan ketika walaupun mereka diserang badai cedera kan, mereka tetap konsisten buat dapetin hasil-hasil yang bagus ya. Walaupun sempat ada inkonsistensi hasil juga, walaupun di sepak bola pasti ada ya. Ketika Liverpool habis menang 4-1 lawan Chelsea, tapi bukan ke depannya kalah 3-1 lawan Arsenal. Jadi ya itu wajar lah di sepak bola. Cuma saya melihat sih kalau dari sisi permainan, terus juga sisa lawan ya Liverpool paling berpeluang buat juara. Dan kalau pemain kunci Liverpool musim ini yang paling gendong banget itu siapa sih sebenarnya? Sebenarnya ya tetap nggak dipungkiri tetap Mohamed Salah ya. Karena secara jumlah gol ya dia yang paling banyak kan. Sebelum dia main di Piala Afrika kemarin kan jumlah golnya juga sudah 14 atau 15 gitu kan. 2 digit dan itu sama dengan Erling Haaland kan. Jadi ya nggak bisa dipungkiri tetap Mohamed Salah yang sebagai mesin gol Liverpool dan sebagai sebagai sosok utama di tubuh Liverpool. Walaupun sejauh ini ketika Salah cedera pun sebenarnya ada pemain pengganti yang bisa backup, cuma ketika ada Salah Liverpool pasti jauh lebih kuat. Lebih kuat dan itu terbukti ya lawan City kemarin. Salah baru berapa menit tiba-tiba dia kasih kipas ke Luis Diaz one on one tiba-tiba. Betul, itu ngeri. Itu istilahnya instant impact ya. Instant impact yang diberikan oleh Salah. Sama Van Dijk ya mungkin ya. Ya, Van Dijk pasti ya. Karena kan ya kalau duel 1-1 tuh pasti pemain depan lawan ya keteteran sama Van Dijk, karena kan Van Dijk juga cuma diberkati oleh badan besar, dia juga punya kecepatan dan lompatan yang tinggi ya. Jadi sebenarnya Van Dijk ini paket lengkap untuk pemain belakang gitu. Jadi ya ketika Liverpool punya pemain seperti Van Dijk ya sangat beruntung. Maksudnya Van Dijk mau diduetin sama Ibrahim Konate atau Joel Matip atau bahkan Joe Gomez ya, Liverpool ya tetap kuat pertahanan Liverpool karena ada Van Dijk ini gitu. Tapi menariknya kalau misalnya seandainya nih, ini sih ya kita bukannya doa yang jelek ya, ini kan lagi bulan puasa nih nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya Van Dijk cedera nih, bakal goyang nggak Liverpool? Karena Matip kan juga nggak bisa main kan, Konate juga lagi cedera. Betul. Kalau dibilang goyang mungkin ada ya, cuma dampaknya nggak terlalu besar ya kalau saya lihat. Karena ya Liverpool musim ini sudah jauh lebih solid timbang musim-musim sebelumnya gitu. Karena terbukti kan kurang badai cedera apalagi Liverpool tahun ini kan. Pasti di setiap match selalu ada paling nggak 5 pemain yang cedera, tapi hasilnya kan tetap positif gitu. Mereka masih ada di papan atas lah, masih ada di jalur juara gitu. Jadi ketika Liverpool masih bisa bersaing walaupun tambah Salah, ya seharusnya ketika Van Dijk absen ya Liverpool tetap bisa dalam jalur tepat dalam perebutan gelar juara gitu. Masih ada Kwanza ya. Kwanza juga kemarin cukup solid ya, jaga Kwanza. Betul. Liverpool nih, mungkin terakhir buat Liverpool. Banyak pengamat yang bilang Liverpool ini sebenarnya mainnya udah nggak seganas waktu masih ada Sadio Mane gitu maksudnya masa prime-nya Liverpool gitu. Lebih banyak tuh ugly win gitu istilahnya quote and quote. Yang penting menang lah ya. Iya, yang penting menang dah. Gimana menurut pandangan Mas Bud? Mainnya nggak terlalu bagus, ini tengahnya suka di skip gitu, belakang mainnya direct banget. Tapi ya dianggapnya mainnya nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu indah lah. Tapi menang gitu, meskipun menangnya tipis-tipis gitu. Ya, sebenarnya ya mungkin Klopp nggak maksain pemainnya untuk melakukan pressing seperti era-era ada Sadio Mane, mungkin karena faktor ya badai cedera itu gitu kan. Kalau misal ketika skuad Liverpool lengkap, permainan cantik sih ya bisa diterapin, walaupun ketemu Manchester City sekalipun ya Klopp berani buat nerapin permainan cantik kan. Tapi biasanya emang
Klopp ini tuh pelatih yang adaptif ya. Ketika di awal dia butuh timnya untuk menyerang, dia nyerang. Tapi ketika udah unggul, dia bisa bertahan 90 menit. Seperti yang ditunjukkan di final Liga Champions 2019 lawan Hotspur kan. Ketika Origi golin, ya kan? Salah golin penalti. Setelah itu kan ngebosenin banget Liverpool permainan. Maksudnya beda sama permainan ketika mereka bantai Barca 4-0 di semifinal gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu ciri khas Jurgen Klopp sebenarnya, ya ada sentuhan Italinya lah, maksudnya pragmatisnya ada. Ketika dia ngelihat timnya agak sulit berkembang, ya dia lebih banyak buat defense dan lebih mengandalkan serangan balik gitu. Jadi sebenarnya apa yang diterapin Liverpool saat ini sebenarnya udah diterapin Klopp di beberapa tahun belakang gitu. Cuma ya mungkin ada penikmat sepak bola yang kurang suka atau kurang ngeh gitu. Tapi mungkin juga aku belajar ya, karena kan dia sebelumnya di Dortmund final Liga Champions kalah sama Munchen. Di waktu Liverpool awal-awal kalah ya, Karius juga sama Sevilla juga. Karius kan. Real Madrid kan jadi menang kan. Makanya dia nggak mau lepasin yang itu. Bisa jadi dia udah belajar ya. Bisa jadi. Gue mau ke Man City. Treble winner musim lalu. Tapi entah kenapa kok kayaknya musim ini nggak sekuat musim lalu ya. Apa yang terjadi dengan Man City kalau menurut pandangan Mas Bur? Kalau dibilang nggak sekuat musim lalu, sebenarnya bisa dibilang sama atau bahkan lebih baik ya. Karena kan lebih baik karena tahun lalu kan City pun juara di akhir-akhir kan. Iya. Ya kan? Maksudnya walaupun dia tetap di 2 besar, cuma perbedaan poin dan peringkat 1 itu sangat jauh kan. Kalau dibilang mungkin permainannya agak kurang bagus, mungkin karena faktor Gundogan ya. Yang nggak ada Gundogan ya? Gundogan kan per musim panas 2023 pindah ke Barcelona. Terus juga walaupun penggantinya belum ada ya. Maksudnya pengganti benar-benar City datengin pemain buat gantiin Gundogan tuh belum ada kan. Kayak Rodri kan emang dari awal dia datang udah ada Gundogan gitu. Sebenarnya ini ya, diharapkan kan Kovacic sama Matheus Nunes ya. Nah betul, tapi cuma kan kurang ya. Kovacic kan ya walaupun dia bagus sih, bagus, cuma ya perannya nggak sebesar Gundogan. Mungkin kalau dibilang permainan City nggak seatraktif musim lalu ya mungkin karena faktor kepergian Gundogan ini kan. Terbukti kan di Barcelona Gundogan juga ya lumayan kan. Barcelona bisa walaupun masih peringkat 3 Liga Spanyol, cuma mereka bisa lolos ke perempat final Liga Champions. Jadi ya Gundogan ini faktor juga sebenarnya sih kenapa kalau dibilang City permainan kurang bagus ketimbang musim sebelumnya. Cuma kalau dari segi hasil sih sebenarnya kan ya masih oke kan. City masih ada di perebutan jalur Piala FA, masih di jalur Liga Inggris dan Liga Champions. Treble winner masih mungkin. Meskipun Pep tuh sempat udah ada statement sebenarnya. Pep tuh bilang kalau misalnya musim ini City treble winner lagi, saya pensiun gitu katanya. Pindah gitu karena kayak istilah kayak dia juga sadar diri kayaknya nggak mungkin gitu untuk bisa treble winner lagi di kondisi yang sekarang. Bagi City kan lagi transisi juga dan juga nah ini yang menarik. Erling Haaland berasa nggak sih kayak mulai keran golnya itu agak seret gitu? Kalau keran gol mungkin karena faktor cedera ya. Karena kan dia sempat nggak main selama hampir 1 bulan kan dari akhir Desember sampai akhir Januari kan. Mana kan di Desember itu banyak match kan, ada festive period tuh yang di akhir Desember sampai di awal Januari kan itu bisa makan 5 atau 6 match ya kan. Nah dari situlah kenapa jumlah gol Haaland nggak sebombastis musim sebelumnya. Itu faktor pertama. Faktor kedua juga mungkin dia pemain Haaland udah mulai kebaca nih sama back-back di Inggris kan. Ya kan, jadi gimana sih udah mulai tahu cara nyetop Haaland gitu. Karena sekarang City juga sebenarnya sumber golnya nggak cuma Haaland kan, ada Julian Alvarez juga kan. Bahkan ada Foden juga. Foden kan terakhir juga hat-trick ya. Ya kan, jadi ya sumber gol City mungkin udah mulai tersebar musim ini. Jadi Guardiola mungkin udah mulai ngebaca kalau Haaland udah nggak bisa terus diandalin terus. Jadi ya dia udah nyiapin beberapa alternatif untuk membantu City konsisten dapetin hasil positif. Iya, Foden tuh brace ya lawan MU ya. Brace lawan MU. Itu mungkin jadi salah satu penyebab juga. Mungkin juga karena ada faktor KDB juga nggak main juga ya. Ada sedikit ngaku karena kan yang ngerti, yang paham bolanya Haaland atau gimana kan salah satunya KDB gitu. City, tadi kita udah bahas Arsenal, Liverpool, City. Ada tim lain nggak sih yang ada kemungkinan bisa jadi juara secara mengejutkan gitu?
Apa nggak ada? Kalau secara matematis dan perhitungan poin sih saya lihat nggak ada ya. Meskipun secara matematis sebenarnya masih bisa. Masih ya? bisa ya? banget. Seperti Aston Villa kan sebenarnya jarak poinnya sekarang cuma 7 angka aja ya Iya. buat jadi juara. Cuma melihat Kemarin dibantai sama Hotspur kan, itu kan bikin mereka nggak konsisten gitu. Jadi ya saya melihat sih ya juara di antara 3 tim ini aja. Udah fix itu ya. Fix. Ya mungkin Aston Villa ini harusnya fokus ke Liga Champion ya harusnya ya. Bisa. Mengamankan Nambah tiket Liga satu Champion. tempat. Di mana Liga Champion itu musim depan ada format baru, 32 tim jadi 36 tim, dan ada kabar katanya Inggris bisa dapat 5 tiket ya. Ya. Itu gimana itu mekanismenya? Jadi kan mulai tahun depan kan ada Swiss League lah namanya ya. Iya. Jadi jumlah peserta Liga Champion ditambah dari 32 menjadi 36 tim, dan kabarnya 3 kompetisi terbaik di Eropa musim ini bakal dapat 1 slot tambahan ya. Ada Secara koefisien. secara koefisien ya, ada. Kalau sementara sejauh ini sih ada Spanyol, Italia dan Inggris. Jadi kalau melihat komposisi itu ya tim yang finish peringkat 5 di 3 kompetisi itu bakal otomatis masuk ke Liga Champion. Sekarang kan ada di Liga Inggris ada Tottenham Hotspur ya. Kan gitu, Tottenham Hotspur. Jadi sebenarnya ini peluang Spurs nih kalau misalnya mereka nggak bisa finish di 4 besar, finish di 5 besar pun mereka bisa masuk ke Liga Champions musim depan. Bukan MU ya? Kalau ngelihat MU sih agak Ya udah tahan dulu. Ya, tahan dulu ya. MU nanti. Oke. Gue mau bahas secara dalam sih soalnya. Tapi gue lebih ke ini deh. Kalau misalnya memang kita bukan kita Liga Inggris dapat jatah 5 tim gitu. Siapa sih tim yang paling berpeluang untuk melengkapi selain 3 tim yang tadi ya? Iya. Karena kan Arsenal, Liverpool, City kayak istilahnya udah disegel lah tiket Liga Champions. berarti 2 tempat lagi Iya sih misalnya. harusnya kok secara perhitungan sih Aston Villa dan Spurs ya. Aston Villa dan Spurs ya? Aston Villa dan Spurs karena kan Aston Villa musim ini ya di bawah Unai Emery mengejutkan kan. Sebenarnya Leicester aja bisa juara Liga Inggris, Iya. masa Aston Villa nggak bisa buat sekedar 4 besar gitu ya. Kan dulu juga musim lalu juga Newcastle kan bisa finish peringkat 4 kan. Di atas Liverpool Di ya? atas Liverpool, Chelsea, Spurs. Padahal secara materi pemain kan Newcastle nggak semewah Liverpool kan. Kan bintang Newcastle siapa sih musim lalu kan cuma Trippier, ya. Ada Raditya Dika salah. Miguel Almiron. Almiron, terus Isak paling ya? Isak ya kan. Maksudnya secara nama ya nggak sebesar personil Liverpool lah. Cuma mereka bisa finish 4 besar. Tapi Aston Villa musim ini juga cukup oke kan dengan Oli Watkins-nya kan. Terus juga ada di tengah yang cukup mencolok tuh Douglas Luiz kan. Iya. Terus di penjaga gawang juga kiper juara Piala Dunia kan Emiliano Martinez, terus ada Ezri Konsa. Jadi cara komposisi pemain sebenarnya kalau ditelisik Aston Villa ternyata emang punya pemain hebat. Lumayan bahkan iya mereka punya komposisi squad yang hampir sama antara pemain utama dan pemain cadangan kan. Ketika Leon Bailey cedera, mereka ada Musa Diaby yang jadi backup sebagai winger kanan. Dua-duanya larinya kenceng. Dua-dua lari kenceng kan. Terus juga pokoknya punya komposisi squad yang bagus lah Aston Villa buat tampil Liga Champions musim depan gitu. Sama Spurs ya berarti ya? Tapi bukannya Spurs mainnya naif banget ya? Biasanya tim yang naif tuh agak sulit loh biasanya. Nah emang kan ini kebetulan pelatih Spurs ini kan pelatih juara, dia pernah juara di berbagai kompetisi kan. Ya, meskipun bukan kompetisi yang tingkat atas ya. Tingkat atas, tapi dia pernah juara Piala Asia juga sama timnas Australia kan ngalahin Korsel di tahun 2015 ya. Jadi kan sebenarnya ini pelatih sebenarnya punya mental lah buat ngasih ke pemainnya suntikan motivasi kalau lu tuh bisa buat dapetin hal yang lebih bagus gitu. Karena kan jarang banget pelatih orang Australia kan ya, si Postecoglou itu ya, maksudnya jarang banget pelatih orang Australia dipercaya jadi pelatih di klub sebesar Spurs gitu. Jadi dia coba manfaatin momentum itu buat naikin nama baik negara dan nama baik diri sendiri gitu. Iya jarang ya, dia Ernst Postecoglou, ini buat Martin aja. Ernst Postecoglou. Ini orang Australia nih. Tapi dia lahir di Yunani ya dia. Yunani. Dia lahir di Yunani. Karena keturunan kan Australia kan emang secara penduduk kan dia campuran ya. Karena di negara yang bisa dibilang sebuah benua cuma penduduknya dikit banget kan. Makanya buat pendatang tuh buat dapetin paspor kayak apa sih permanen residen tuh cukup gampang ke sana. Tapi yang menarik dari Ernst Postecoglou adalah dia ini ya gokil juga. Waktu Tottenham awal musim lawan Chelsea udah tahu 9 pemain tapi highline defensive line-nya tinggi banget. Itu gila sih itu. Iya, makanya kan hasilnya bisa dilihat sekarang kan walaupun kan biar bagaimanapun juga Spurs pernah peringkat 1 juga kan musim ini. Awal musim. Awal musim. Nah ini menarik nih. Ini
buat Okezoners fans MU, fans Chelsea, tunggu sabar dulu. Gue coba minta klarifikasi nih. Jadi Spurs dan Aston Villa yang kemungkinan menemani untuk masuk Liga Champions. Berarti kemana MU dan Chelsea? Emang ada peluang kah kedua tim itu? Kalau Chelsea kan peluangnya sekarang peringkat 10 ya. Peringkat 10 kan dengan poin yang baru 47 gitu. Jadi secara matematis tuh susah banget kan, apalagi siapa sih pemain top sekarang di Chelsea gitu selain Thiago Silva? Ya. Ada Mikhailo Mudryk. Michael Mudryk kan. Jadi kan ya emang Chelsea ini secara komposisi pemain emang Chelsea tuh punya nama besar gitu. Dilatih oleh Pochettino yang mana pernah juara Liga Prancis, Meskipun nggak pernah juara di Inggris ya. pernah juara di Inggris kan, pernah bawa Spurs masuk final Liga Champions. Cuma komposisi pemainnya tuh nggak sebagus tim-tim yang sekarang ada di 6 besar gitu kan. Ada pemainnya mahal-mahal ya. Mahal-mahal. Mudryk, Moises Caicedo kan dibeli 100 juta pounds, terus juga Enzo Fernandez. Iya. Nkunku juga dibeli mahal. Sebenarnya Nkunku itu pemain hebat, cuma ya sering cedera aja, makanya kan jarang main kan. Emang faktor Chelsea ini ya di faktor pemain. Walaupun ada satu pemain pembelian bagus ya, Cole Palmer ya. Oh, Palmer kan bagus ya. Bagus sih, karena secara statistik juga golnya banyak kan. Tapi di luar Palmer tuh pembeliannya nggak ada yang positif di bursa transfer musim ini gitu. Jadi secara materi yang membuat menurut secara materi pemain emang agak sulit Chelsea buat masuk. Ya sekedar 5 besar pun susah kalau lihat dari sekarang, karena dari segi poinnya udah perbedaan sama Aston Villa yang di peringkat 4-nya beda 13 poin kan. Jauh ya. Nah untuk MU, MU nih. Sebenarnya kan sekarang MU dan Spurs itu beda 6 poin ya. Tapi kan PR-nya Spurs ada tabungan satu pertandingan. One game in hand ya. Nah, satu pertandingan kalau Spurs menang gitu ya otomatis jarak poinnya udah beda 9 poin kan. Di sepak bola modern tuh mengejar 9 poin susah banget kan, apalagi kan Spurs juga walaupun sempat naik turun, cuma akhir-akhir ini performa udah mulai membaik ya, terutama ketika Son sudah kembali dari Piala Asia ya kan. Madison juga balik lagi. Nah, Madison juga ya kan. Juga sekarang lagi nungguin Richarlison ya. Mungkin kalau Richarlison udah sembuh ya Spurs makin oke lagi. Terakhir kan mereka ngebantai Aston Villa 4-0 kan. Yang mana Aston Villa itu pesaing mereka dan memperebutkan 4 slot teratas nih. Jadi kalau saya melihat sih peluang MU untuk lolos ke Liga Champions musim depan agak sulit, walaupun sekedar untuk finish di 5 besar gitu. Karena kan sekarang tuh ditambah lagi di 10 laga sisa lawan MU masih tim berat-berat kan, masih ada Liverpool, masih ada Arsenal kan, masih ada, pokoknya tim-tim berat masih menghadang MU lah. Nah itu sih yang jadi penghalang MU buat bisa finish di 5 besar. Sama yang banyak disebut oleh banyak pengamat di luar negeri adalah inkonsistennya. Ya. Itu kenapa sih bisa inkonsisten tuh MU? Sebenarnya banyak faktor ya. Mulai dari manajemen juga, dari manajemen, pelatih kan, manajemen juga keluarga Glazer kan dikenal orientasinya bisnis banget ya. Jadi pembelian pemain juga kadang-kadang kurang pas. Seperti Anthony kan jadi 100 juta pounds, tapi kan hasilnya ya muter-muter doang kan, nggak ada hasilnya. Terus juga dari segi pelatih juga Ten Hag nggak bisa menjaga gimana kondusivitas ruang ganti kan. Dia sempat ribut sama Sancho. Terus juga Anthony sempat kasus kekerasan sama pacarnya. Meskipun itu sebenarnya perlu dibuktikan lebih lanjut ya itu, meskipun betul. Ya kan, jadi secara tim pun Erik ten Hag nggak bisa menjaga ruang gantinya kan. Ditambah lagi manajemen juga belum settle banget. Jadi makanya itu kenapa MU masih inkonsistensi semenjak ditinggalin Sir Alex Ferguson kan tahun 2013 kan. MU nggak pernah juara Liga Inggris lagi ya. Belum. Capaian terbaiknya cuma peringkat 2 kan di zaman Mourinho, terus sama zaman Solskjaer di musim 2018-2019 keluar itu ya MU selalu finish di bawahnya kan. Walaupun banyak kan yang ketika Ten Hag datang banyak memprediksi wah MU bakal tsunami trofi, apalagi di tahun pertama kan bisa juara Piala Liga kan. Jadi itu terkesan MU bakal bangkit di bawah Ten Hag, cuma kenyataannya nggak seperti itu kan. Liga Inggris sekarang mereka cuma di peringkat 6 dan peluang untuk main di Liga Champions juga agak kecil kan melihat beberapa kekalahan di laga-laga terakhir.
Tadi menarik ya, tadi dibahas soal manajemen, pelatih, dan juga ada yang menyebut ini semua sebenarnya salah pemain gitu. Yeah. Karena pemainnya kayak nggak disiplin gitu, maksudnya fokus aja ke sepak bola gitu. Sebenarnya siapa yang salah sih sebenarnya antara manajemen, pelatih, dan pemain ini? Kalau dibilang yang salah, ya setiap elemen pasti punya kekurangan masing-masing kan ya. Manajemen juga kan dalam penunjukan, kan sejauh ini juga MU kan nggak punya, setelah ditinggal Ed Woodward juga MU nggak punya direktur olahraga yang benar-benar pas kan buat Murtok ya sebenarnya. kan. Nah, cuma kan dia ya Murtok, cuma kan nggak, dalam pemilihan pemain juga kurang bagus ya. Nah, sekarang kan rumornya dia mau datengin direktur olahraga Newcastle kan si Dan Ashworth itu Dan kan. Ashworth, Kan harapannya dengan datangnya Dan Ashworth nanti di akhir musim ini MU bisa datengin pemain-pemain yang emang pas dengan kebutuhan pelatih. Nah, sejauh ini mungkin komunikasi antara Ten Hag dan Murtok itu yang kurang bagus ya. Jadi pemain yang datengin juga nggak benar-benar yang dibutuhin Ten Hag gitu kan. Terbukti kan ya siapa musim ini pembelian MU yang top selain ya paling Højlund ya. Ya, Højlund kan masih oke lah beberapa bulan terakhir sempat oke setelah sempat mandul juga di awal musim kan. Onana kan kurang banget ya. Tapi Onana belakangan oke sih, belakangan ya. Belakangan oke. Selain Onana siapa lagi satu lagi? Mason Mount. Mason Mount ya kan lebih sering cedera kan. Jadi ya itu sih. Jadi emang faktor pemain, manajemen dan klub emang harus saling sinergi kan supaya semua punya andil dalam ya MU sekarang lagi struggle lah ya istilahnya. Mau ngomong jelek juga nggak sopan juga gitu. Ya struggle lah, lagi struggle gitu. Lagi struggle ya, masih punya, sebenarnya masih ada kesempatan buat bangkit lah mungkin di musim depan dengan datangnya Ineos baru Ineos ya, harapannya MU bisa lebih baik ketimbang musim ini. Nah, ini menarik nih. Harapannya bisa lebih baik daripada musim ini. Apa yang harus dilakukan MU supaya bisa lebih baik di musim depan? Ya pasti manajemen baru yang minoritas ini 25% bisa awalnya pasti segera menelaah nih, maksudnya apa sih yang salah di tubuh MU gitu kan. Entah dari manajemen lama, terus juga dari segi pemain, segi pelatih gitu kan. Mungkin kan ya datangnya Ineos bisa jadi juga datangnya pelatih baru kan. Pelatih baru kan sekarang kan pelatih berarti Ten Hag dipecat loh? Bisa ada peluang kan sekarang kan rumor ya banyak lah nama-nama ya, seperti ada Roberto De Zerbi, ada Ruben Amorim juga, terus ada baru Thiago Motta kan pelatih Bolonya masuk ke list calon pelatih MU. Jadi ya kita menarik nanti sini gimana sih gebrakan dari Ineos nih, dari Sir Jim Ratcliffe ini nih, kira-kira dia bakal ganti pelatih baru atau enggak. Karena kan kalau rumor yang beredar sekarang di media-media Inggris ya rame banget sih kalau MU tuh bakal ganti pelatih ya paling enggak di akhir musim ini. Jadi tuh Ten Hag dikasih kesempatan ya buat bawa MU paling enggak bisa masuk ke zona Liga Champions. Kalau misalnya MU bisa masuk zona Liga Champions, peluang buat dipertahankan Ten Hag ya kemungkinan besar. Cuma kalau enggak masuk ke zona Liga Champions, apa alasan MU pertahanin dia gitu. Agak susah juga ya. Dan sebenarnya nggak cuma MU sih. Tadi kita juga bahas Chelsea ya. Chelsea ini menarik juga ya. Dia datangin banyak pemain, tadi udah kita bahas, tapi hasilnya belum memuaskan gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Chelsea, terutama setelah era Todd Boehly ini? Kan Todd Boehly kan datang setelah Abramovich pergi dari Chelsea ya. Kan emang keputusan vital ya, atau fatal lah bisa dibilang dari Todd Boehly itu ketika mencat Thomas Tuchel kan. Saat itu sebenarnya kan Chelsea masih ada di jalur juara Premier League ya, walaupun ada di peringkat di bawah posisi 5, cuma jarak poinnya peringkat 1 itu nggak jauh, paling sekitar 5 poin. Terus juga di Liga Champions Chelsea masih eksis dan hampir lolos ke 16 besar. Waktu itu kan dia dipecat setelah kalah dari Dinamo Zagreb ya. Oke, setelah dipecatnya Tuchel itu kan ya mulai ada badai lah di Chelsea kan, masuk ke Graham Potter, terus Graham Potter dipecat, Frank Lampard masuk kan. Ujung-ujungnya di musim panas 2023 para pemain senior Chelsea ngelihat ada keanehan di tim, ya akhirnya mereka rame-rame cabut kan. Kovacic, Edouard Mendy, N'Golo Kante kan, terus Mason Mount dan banyak lagi lah kan. Akhirnya ketika kehilangan pemain top, Chelsea datengin pemainnya dengan kualitas yang nggak sesuai dengan harganya, yang kayak Caicedo. Sebenarnya Liverpool sama Chelsea kan Smith nih, Liverpool dapetin Caicedo, tapi akhirnya Chelsea yang dapat. Terus juga Chelsea datengin Romeo Lavia dari Southampton, terus Cole Palmer, tapi nggak ada hasilnya kan. Satu lagi kan di awal-awal
Todd Bowley megang Chelsea, Todd Bowley juga berstatus sebagai direktur olahraga kan. Oh iya ya, jadi istilah dia juga owner, dia juga director of football gitu. Dia jadi punya wewenang buat datengin pemain-pemain yang sesuai keinginan dia, cuma nggak pas sama kebutuhan pelatih. Nah disitulah mungkin ada prahara di Chelsea dan sampai akhirnya ya performanya ya naik turun kan musim ini Chelsea sampai konsisten di peringkat 10 ya. Konsisten nggak tuh bahasanya? Kan sekarang kan dengan nama besar Chelsea ya harusnya mereka ada di top 4 ya bahkan ya. Gua langsung ke pertanyaan pamungkas saja deh. Chelsea, MU bermasalah. Pochettino dan Ten Hag siapa duluan yang dipecat kira-kira? Kalau saya melihat sih peluangnya Pochettino lebih besar ya. Pochettino lebih besar buat dipecat karena dia nggak bisa, apalagi semenjak kalah dari Liverpool di final Piala Liga Inggris kan desakan buat pecat Pochettino itu besar banget karena kan ya Pochettino dinilai ya dia nggak bisa milih pemain datengin nggak bisa dongkrak performa Chelsea kan Nicholas Jackson kan lebih sering buang peluang ketimbang cetak gol, terus juga pemain pelapisnya juga kayak Armando Broja juga nggak bagus udah kan. dilepas dipinjamkan ya ke Fulham ya. Fulham. Jadi ya Pochettino ya saya melihat kalau dibilang lebih berpulang mana lebih cepat dipecat dulu Pochettino atau Ten Hag, saya melihat sih Pochettino lebih dulu. Karena kan juga beberapa nama juga kayak Xabi Alonso juga dikaitkan sama Chelsea walaupun peluangnya agak kecil. Karena kan Xabi Alonso juga mungkin lebih condong ke Munchen ketimbang keluar Jerman gitu. Tapi bukannya ini sebagai devil advocate ya misalnya coba membela Pochettino, bukannya ini sebenarnya bukan salah Pochettino, maksudnya ini kan pemain juga bukan pilihannya dia gitu, dia datang udah harus langsung meramu tim yang sebenarnya juga ini tim baru jatuhnya dan waktu kurang 1 tahun juga agak susah melihat tim ya menilai tim ini harus kompak secara chemistry gitu. Ya, cuma kan di Indonesia sepak bola ini dituntut cepat kan apalagi kan Chelsea udah ngeluarin duit tuh nggak sedikit kan. Banyak, ya. Di bursa transfer musim ini tuh ya lebih dari 3 triliun mereka keluar uang kan. Jadi yang pasti Todd Bowley juga sebagai pengusaha nggak mau nunggu lama gitu. Dia pasti pengen proses yang instan, apalagi kan dia di Amerika juga punya klub baseball, softball ya, dan itu American football lah, dan itu sukses kan, dan pasti Todd Bowley pengen kesuksesan itu nular ke Chelsea. Kalau misalnya Pochettino masih terus-terusan begini, jadi pasti melihat alternatif lain kan, maksudnya sosok pelatih lain yang mungkin bisa dongkrak performa Chelsea kan. Bukan nggak mungkin Todd Bowley ngambil pelatih Brighton lagi kan, kayak De Zerbi lagi yang sekarang lagi rame kan, diincer AC Milan juga, terus juga diincer ya Liverpool juga kan sempat ngincer dia juga. Kalau De Zerbi sampai ke Chelsea ini lama-lama Chelsea ganti nama aja ya, jadi Brighton B ya. Bisa juga. Iya kan, Potter lah, kiper Robert Sanchez lah, Cucurella lah, semua kayak diambil lama-lama. Dan ya itulah pandangan dari Mas Bur ya untuk soal Liga Inggris, di mana dia menjagokan Liverpool juara Liga Inggris, tapi MU dan Chelsea tidak masuk Liga Champion katanya gitu. Tahan, jangan serang dulu. Kalau mau serang di kolom komentar aja nanti kalau mau serang. Dan juga kalau masalah siapa dipecat, kemungkinan Pochettino ya, bukan Ten Hag. Meskipun Ten Hag juga kayaknya agak susah juga ya, kalau manajemen baru kan biasa dia pengen bawa gerbongnya dia gitu. Jadi itu aja pembahasan soal Liga Inggris. Mungkin sampai jumpa, ketemu lagi di pembahasan mungkin Liga Spanyol apa. Ini Mas Bur ini juga ahli Liga Estonia, jadi mungkin kita bisa undang juga nanti kalau bahas Liga Estonia. Dan itu aja akhir kata. Thank you Mas. Siap Mas. Thank you.